Oke guys, di depan saya ini ada SMPS mini kecil dan pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar SMPS bisa lebih awet. Tonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa SMPS adalah pengganti trafo konvensional yang lebih ringan dan digadang-gadang dayanya bisa lebih besar dibandingkan trafo. Nah, tapi ada tapinya ya. Kabarnya SMPS ini lebih lemah dibandingkan trafo. Jadi banyak teman-teman yang memakai SMPS ini itu mengeluhkan gampang jebol gitu ya. Dan beralih lagi ke trafo konvensional. Jadi sebelum memakai SMPS, teman-teman baiknya memahami hal ini ya, gitu. Jadi ini adalah pengalaman saya bagaimana saya mengaplikasikan SMPS ini pada driver power ampli rakitan ya tentunya. Dan kebanyakan jebol ya guys. Awalnya kita kebanyakan jebol. Apalagi kalau diaplikasikan pada driver power kelas ABE, ampun-ampunan, dipakai sekali langsung mati jebol, langsung mati jebol. Kalau untuk di kelas D diaplikasikan ke kelas D itu lebih baik ya guys, dan bisa dibilang awet gitu. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara tips mengaplikasikannya agar SMPS yang teman-teman miliki itu lebih awet. Karena kan sayang banget teman-teman udah pindah ke SMPS lalu kecewa dan balik lagi ke trafo konvensional. Sayang banget udah dibeli SMPS-nya gitu ya. Jadi tentunya ini bukan sekedar salah SMPS-nya ya. Jadi kalau teman-teman udah memilih SMPS yang direkomendasikan tapi masih jebol juga, nah itu yang salah bukan SMPS-nya, tapi SDM-nya kita yang belum paham tentang SMPS. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara kerja SMPS atau kelebihan dan kelemahannya karena sudah dibahas ya pada video sebelumnya. Di sini saya akan hanya memberikan tips sederhana bagaimana cara agar teman-teman bisa lebih awet saat menggunakan SMPS. Karena kalau menggunakan SMPS itu tenaganya terasa powerful ya. Dan entah ini tentang persepsi saya atau yang lainnya juga, kalau menggunakan SMPS itu ces-cesnya tuh lebih lebih apa ya, lebih renyah gitu, lebih gurih dibandingkan menggunakan trafo konvensional. Itu alasan saya kenapa saat ini masih bertahan di SMPS walaupun banyak yang bilang gampang jebol, gampang inilah, gampang itu. Dan saya menemukan kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi gini guys, sebelum teman-teman merakit SMPS, teman-teman itu harus tahu dulu driver yang akan digunakan. Misalkan nih kelas AB efisiensinya berapa gitu. Nah, rata-rata misalkan di setrum dengan tegangan 60 volt itu bisa keluar watt berapa, dan SMPS-nya itu bisa keluar watt berapa. Itu harus jadi pertimbangan ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita asal merakit akhirnya jebol terus kecewa, yang disalin SMPS-nya. Itu kurang baik ya, karena mau tidak mau kita harus menerima teknologi baru yang lebih efisien gitu, bukan malah menghujat karena ini ditemukan. Itu bukan bukan hanya sekedar apa ya guys ya, uh, omon-omon gitu, bukan cuma sekedar A B C D. Yang ini ditemukan, diciptakan karena ingin mengejar efisiensi tersebut, karena semakin kesini
efisiensi itu harus ini ya dipertimbangkan ya guys, bukan soal SMP saja. Oke, jadi kita mulai. Misalkan teman-teman ingin merakit power kelas AB dengan SMPS. Nah, kita harus tahu rata-rata, gampangnya saja, rata-rata kelas AB jika misalkan disetrum dengan 60-an volt itu bisa keluar berapa watt gitu ya. Ini kan banyak teman-teman yang sudah meload ya, load kelas AB misalkan di setrum volt 60 itu kurang lebih bisa keluar antara 150 sampai 200 watt RMS ya guys. Nah, kita juga harus tahu si SMPS ini keluar berapa watt gitu. Misalkan ini setahu saya bisa keluar sampai 300-an ya guys. 300-an. Nah, misalkan kelas AB itu di setrum 60-an bisa keluar sampai 200 watt tuh. Intinya kelas AB efisiensinya itu kan 70% udah paling bagus ya katanya gitu. Karena saya bukan orang teknis juga. Jadi kita ambilnya tengah-tengahnya 50%. Misalkan ibaratnya si kelas AB bisa keluar 200 watt, berarti membutuhkan daya sekitar amannya itu setengahnya, 2 kali lipatnya, itu sekitar ya SMPS-nya di angka 400-an gitu untuk lebih aman atau untuk lebih lebih safety gitu ya guys. Jadi intinya seperti itu guys. Itu untuk satu driver ya guys, untuk satu driver misalkan kelas AB yang sudah saya bilang tadi di sekitar 200 wattan, di setrum sekitar 60, itu sekitar segitu. Jadi SMPS ini untuk mono, untuk satu driver saja agar awet seperti itu, karena ada teman-teman yang merakit power dengan SMPS ini dipakai untuk dua, ya nggak kuat lah gitu, karena si SMPS ini stres karena ini kan lebih banyak komponen aktifnya seperti itu guys. Jadi pada kesimpulannya teman-teman harus tahu efisiensi dari driver yang akan teman-teman rakit. Ini tidak perlu detail ya, minimal rata-rata saja gitu. Dan juga teman-teman harus tahu daya yang bisa dikeluarkan oleh SMPS ini. Rumusnya adalah misalkan ibaratnya si drivernya bisa keluar 200 watt di tegangan 60 volt, maka si SMPS-nya baiknya itu sekitar 300 atau 400 watt. Dan tentunya saat mengaplikasikan ke sound system itu jangan terlalu klip parah ya guys. Amannya jangan sampai klip deh gitu, karena menurut saya dengan SMPS tuh udah cukup baik gitu ya keluarannya dibandingkan dengan trapo yang harganya sama gitu, seperti itu. Jadi mungkin cukup mudah dimengerti ya. Jika belum dimengerti kita lanjut ke kolom komentar, dan video ini saya sudahi dulu. Terima kasih.